Wacana satu orang satu akun per medsos, bagaimana pengaturannya? Akankah efektif untuk membatasi peredaran hoax maupun penipuan di ranah digital atau justru akan membatasi hak-hak digital warga dalam berekspresi? Kita bahas bersama anggota DPR RI dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Oleh Soleh dan pakar keamanan siber Pratama Persada. Selamat malam Bapak-bapak. Malam Mas. Selamat malam. Iya, saya ke Pak Oleh dulu. Saya tahu Pak Oleh ini juga salah satu orang yang menyuarakan ini sejak beberapa waktu yang lalu ya sebelum fraksi Partai Gerindra. Nah, jadi gimana pengaturannya Pak Oleh kalau misalnya usulannya satu warga, satu akun medsos, apakah berdasarkan nik, berdasarkan nomor telepon atau bagaimana? Sebenarnya pemikiran saya adalah bahwasanya dengan begitu bebasnya orang membuat medsos, akun fake tentunya, dan lebih-lebih yang sangat mengkhawatirkan itu adalah soal akun robot kan seperti Buzzer itu. gitu ya, banyak Nah, buzzer kalau juga. kita dipresentasikan, apakah nilai manfaat dari akun robot, akun fake dengan nilai madarat? Kalau ngelihat suasana sekarang hari ini, presentasinya lebih besar daripada madaratnya. Oke. Nah, kalau misalkan berbicara tadi soal bagaimana dengan kebebasan, orang ingin mengkritik tapi ada rasa takut. Ya. Orang pingin kritik tapi gak mau identitasnya terpublikasi. Nah, ini harus ada sebuah titik tengah di mana bagaimana kebebasan menyampaikan pendapat, kebebasan berekspresi, dan tentunya rakyat punya hak kontrol terhadap pemerintah, lembaga, dan semua kehidupan. Nah, maka rasa-rasanya ini perlu ada kesadaran bersama bahwasanya siapapun, dimanapun, profesi apapun, bahwa di mata hukum ini adalah sama. Oke. Nah, hari ini yang menjadi persoalan adalah mereka yang mengungkapkan sebuah ekspresi yang quote and quote dalam rangka mengkritisi atau memberikan rekomendasi ataupun masukan, ya hari ini seolah-olah diklasifikasikan bahwa dia tidak setuju pada pemerintah, dia tidak ini makar dan yang lain-lain. Nah, oleh sebab itu rasa-rasanya ini juga harus mencari solusi bagaimana ekosistem digital ini betul-betul ramah dan sehat. Nah, oleh sebab itu ketika saya lontarkan bahwa ada pembatasan second account, waktu itu bulan Juli kalau nggak salah, karena saya mengamati perilaku daripada pemilik akun-akun itu yang lebih kepada satu soal bagaimana penggiringan opini, penghasutan, bully, dan terutama adalah hoax. Nah, ini intensitasnya semakin tinggi. Oke. Dan ternyata kemarin lah seminggu yang lalu menjadi meledak kan seperti itu. Menurut Anda ya? Nah, oleh sebab itu rasa-rasanya ini harus menjadi konsen bersama seluruh elemen bangsa tentunya, dan terutama saya secara pribadi dan fraksi PKB menginginkan bagaimana ke depan ekosistem digital ini, medsos ini menjadi sehat. Kalaupun misalkan second account, misalkan kata netizen, kata influencer ini juga cukup mengkerangkeng mereka, maka saya lebih pada bagaimana mencari solusinya. Solusinya adalah bagaimana pembatasan akun tanpa ada alamat. Artinya bahwa setiap akun medsos harus jelas alamatnya. Sehingga kalau ada apa-apa bisa langsung diklarifikasi, diketahui, dan yang lain-lain. Tentu ini harus berproses, bertransformasi, karena kalau kita berkaca kepada negara-negara luar, ada negara luar yang tadinya memberlakukan satu akun, satu medsos, seperti di Swiss ya, lalu kebebasan untuk mengkritiknya jadi kurang. Ada juga misalkan negara Cina yang memberlakukan satu akun satu orang,
tetapi happy dan maju gitu. Tidak ada hal-hal yang lain. Nah ini juga harus ada win-win solusi. Tentu tidak ada sebuah sistem yang sempurna dan tidak ada sebuah hukum yang sempurna. Tetapi mari kita bertransformasi menciptakan dunia digital yang lebih sehat dan tentunya lebih produktif. Oke, ekosistem digital akan sehat menurut Anda dengan usulan seperti yang diutarakan Pak Oleh tadi? Ya gini, tujuannya mungkin bagus ya, karena kita lihat di Indonesia ini terlalu banyak buzzer gitu, terlalu banyak orang ngomong seenak udelnya sendiri gitu, terlalu banyak orang nggak bisa terverifikasi informasi yang diupload dalam media sosial dan lain-lain begitu. Sehingga mungkin maksudnya adalah kalau satu orang satu akun akan mudah nih melawan penegakan hukum nih karena jelas orangnya siapa, kemudian dia ada di mana langsung ditangkap bisa misalkan. Kemudian yang kedua adalah scam, penipuan dan lain-lain gitu. Tentu akan sangat berkurang drastis sekali karena orang akan ketahuan kalau dia nipu pakai media sosial, tentu akan ketahuan begitu ya. Dan ini sejalan juga dengan di Indonesia ini kan single identity kan mau diterapkan ya, kita pakai nik digital dan lain-lain begitu. Tetapi begini Mas Radi, kita lihat bahwa ketika orang melakukan berbagai macam aktivitas di Indonesia ini. Tadi Pak Soleh sudah mengatakan misalkan orang takut kebebasan ekspresinya terganggu gitu. Tetapi banyak orang, misalnya pelaku UMKM, itu dia memisahkan antara akun jualannya, kemudian akun pekerjaannya dan akun untuk keluarganya gitu ya kan. Jurnalis, dia membedakan antara akun untuk kerja dan akun untuk pribadinya dia. Dan banyak profesi-profesi lain di negara kita ini begitu yang mereka membutuhkan memang mutu pemisahan itu gitu ya kan. Sehingga kalau misalkan dibatasi nih satu orang hanya satu akun, bagaimana dengan orang-orang yang memang menggunakan akun media sosial ini untuk berbisnis dan yang lain-lain begitu ya kan. Sebenarnya begini, yang membuat kita kesel sama akun-akun media sosial yang bikin masalah itu adalah ketika mereka mengupload informasi-informasi yang hoax, membuat perpecahan dan lain-lain gitu. Kemudian ada akun-akun buzzer yang dia dengan dibayar kemudian mengupload sesuatu hal yang sebenarnya itu nggak benar tapi kelihatan benar karena begitu banyaknya orang yang melakukan retweet dan lain-lain begitu ya. Nah, kenapa kita berpikirnya nggak orang-orang itu aja yang ditangkap-tangkap? Trace-nya gimana? Kenapa kita? Nah, ini kan masalah teknologi ya gitu. Ini masalah teknologi. Sebenarnya platform itu mereka memiliki teknologi untuk mengetahui mana akun yang fake, akun yang hoax dan akun yang memang didesain oleh robot gitu. Jelas itu misalkan ketahuan dia ngomongnya banyak nih, bergerombol nih gitu. Tapi dia followernya cuma 1 atau 2. Kemudian dia nggak pernah posting sesuatu. Dari situ tujuannya hanya tipe-tipenya kelihatan ya. Itu kelihatan sebenarnya gitu ya kan. Dan pemerintah pun kalau punya teknologi yang tepat gitu, itu bisa ngejar gitu. Dan sekarang ada ilmu namanya social network analysis. Social network analysis itu adalah ilmu yang bisa kita gunakan untuk mentris jaringan ini sebenarnya jaringan yang digerakkan oleh organik atau jaringan yang digerakkan oleh bot. Gitu. Itu bisa ketahuan tuh. Nah, tinggal kita bagaimana memiliki teknologi itu untuk ngejar orang-orang ini gitu. Apakah itu tidak bisa dikejar? Gini, setiap orang melakukan postingan dari manapun pasti ada geolocation yang ke-tracking sebenarnya. Walaupun dia pakai VPN dan lain-lain begitu. Dengan teknologi-teknologi yang baru, dengan operasi-operasi intelijen, kita tuh bisa tahu nge-trace gitu. Sebenarnya dia terkoneksinya dengan siapa aja gitu. Nah, kenapa itu yang nggak dilakukan gitu ya kan? Dan kalau menurut saya ya, media sosial ini kan menjadi ajang buat siapa saja untuk berekspresi. Contohnya misalkan ketika ada seseorang yang mau menjadi whistleblower, kira-kira dia berani nggak ngomongin whistleblowernya itu pakai namanya sendiri, real akunnya sendiri? Saya nggak yakin dia berani. Gitu. Ya, ini dalam konteks banyak hal harus ada perspektif yang dikaji lagi. Dan satu hal lagi yang ingin saya tekankan bahwa peran penyedia platform digital yang saat ini beredar di Indonesia, media sosial maupun yang lainnya, ini juga minim tanggung jawab terhadap kontrol. Nah, ini yang juga saya ingin tekankan. Bagaimana mekanisme regulasi yang akan diterapkan selama ini kepada penyedia platform media digital, bagaimana pemerintah juga bisa tegas, terutama untuk mengontrol orang-orang yang tidak jelas tadi dalam tanda kutip. Saya akan bahas hal ini sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam, tetap bersama kami.
kopi tubruknya asli, susunya creamy. Pas paduannya. Ini rasa pemersatu bangsa. Top Coffee Susu. Kopinya orang Indonesia. Dari Wings Food. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral dari pegunungan terpilih. Setiap tetesnya melewati lapisan batuan alami, membuat airnya lebih sehat, lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Lawan ketombe dengan Zinc Cool Booster baru. Deo Active Scalp Technology lawan 3 jenis ketombe. Boost sensasi dingin with glacier water and mint. Zinc Cool Booster. Ketombe, no worries. Lidah orang Indonesia itu sukanya yang gurih. Makanan sih banyak. Emang ada ya kopi gurih? Ada Creamy Latte. Dibuat dari kopi grade Brazil, gurih susu New Zealand. Benar, gurih. Iya, gurih. Creamy Latte, kopi latte, gurih. Aku sering melihat galon cuci ulang disimpan di tempat yang kotor. Jujur takut, bersih nggak ya untuk anak dan keluargaku? Kami mengerti kekhawatiran ibu. Untuk itu, Le Mineral menggunakan galon yang selalu baru agar terjamin kebersihannya. Le Mineral. Floridina, nomor 1 freshnya, nomor 1 funnya. Bulir jeruknya asli, lebih banyak. Coco Beats-nya cuy-cuy, dapat segernya, dapat funnya. Floridina, nomor 1 fun, asli jeruknya, asli bulirnya. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral dari pegunungan terpilih. Setiap tetesnya melewati lapisan batuan alami, membuat airnya lebih sehat, lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Kamu masih single? Hari gini, double dong. Top Mochaccino. Double shot pertama dalam saset. Espressonya double. Tambah coklat dan susu. Top Mochaccino. Enaknya, double-licious. Move on to Top Mochaccino double shot. Dari Wings Food. Saya memastikan bahwa proses pemeriksaan ada postingan dari lembaga Del Pedro Lokataru yang kemudian itu dijadikan substansi pertanyaan. Dari polisi untuk mengatakan bahwa ini adalah bentuk penghasutan. Kami sebenarnya kebingungan. Kami dari 6 lembaga memutuskan secara bersama-sama pembentukan tim independen. Dipo Investigasi, Senin 15 September pukul 8:30 malam di Kompas TV. Lidah orang Indonesia itu sukanya yang gurih. Makanan sih banyak. Emang ada ya kopi gurih? Ada Creamy Latte. Dibuat dari kopi grade Brazil, gurih susu New Zealand. Benar, gurih. Iya, gurih. Creamy Latte, kopi latte, gurih. Dapatkan ragam informasi lewat portal video berita pertama di Indonesia yang menampilkan breaking news, peristiwa terkini, dan live streaming 24 jam. Lengkap dengan fitur live interaktif untuk ikut polling dan bertanya langsung kepada narasumber dalam program-program live. Kapanpun dan dimanapun, langsung di gadget Anda. Klik sekarang juga www.kompas.tv. Lebih dari TV. Kompas Update dipersembahkan oleh Morinaga. Selamat malam, saatnya Anda menyaksikan Kompas Update. Saudara, kebakaran besar melanda permukiman padat penduduk di Manila, Filipina. 500 kepala keluarga dilaporkan kehilangan rumah akibat kebakaran. Pemadam kebakaran setempat mengatakan tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Penyebab kebakaran masih diselidiki. Terima kasih sudah menyaksikan Kompas Update pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Morinaga. Pilihan ibu selalu sama, yang terbaik untukku selamanya. Morinaga, nutrisi pilihan tepat untuk bangun potensi anak. Morinaga, your choice, their future. Masa depan bukan kebetulan, pilih yang terbaik sekarang. Masih membicarakan wacana satu orang, satu akun media sosial yang ada di Indonesia. Ini usulan dari berbagai elemen, termasuk juga di DPR yang meruncing akhir-akhir ini. Nah, tadi saya bertanya ke Pak Oleh juga. Pak Oleh, kalau kemarin
ya kita mengaca kepada peristiwa Agustus lah ya. Berbagai platform digital seperti tidak ada tanggung jawabnya untuk juga ikut meredam situasi ketika banyak sekali hoax, banyak sekali berita bohong, banyak sekali hasutan yang menyebar tapi tidak dikelola dengan baik oleh penyedia platform media sosial maupun platform digital. Kontrol dari pemerintah yang minim terhadap mereka. Apa yang Anda bisa utarakan soal ini? Ya, tentu saya secara pribadi dan tentu secara kelembagaan ya DPR ya sangat menyayangkan karena pada dasarnya Undang-Undang ITE nomor 1 tahun 2024 yang baru memberikan sebuah keleluasaan kepada Komdigi untuk melakukan kontrol dan bahkan take down terhadap akun-akun yang melakukan kegiatan ilegal, baik itu hoax, penghasutan, dan yang lain-lain. Namun demikian, ini juga sepertinya Komdigi ada keraguan-raguan dan juga quote and quote tadi juga dibahas dalam RDP. Komdigi mengatakan dia hanya bisa men-take down 2 hal. Satu adalah soal judul, 2 adalah pornografi. Soal pornografi. Nah, yang lain-lain harus minta izin dulu kepada instansi terkait soal keamanan lah, stabilitas lah, politik lah. Itu adanya di Kemenhan. Nah, kita sebenarnya protes, Pak, karena memang Komdigi sudah dibekali sabuk pengaman dalam rangka bagaimana kontrol ketat dan melakukan tindakan tegas terhadap akun-akun yang melakukan ilegal. Nah, ini kekecewaan kami. Dan ada satu hal mungkin ya, budaya di kita ini adalah sudah kejadian baru bertindak. Nah, ini juga kita sangat sayangkan. Nah, oleh sebab itu, alasan filosofi saya barangkali menginspirasi ataupun mengajukan terhadap bagaimana agar ekosistem digital ini betul-betul sehat. Ya, itu tadi. Kita ambil saja kebijakan, jangan sampai ada ruang-ruang untuk melakukan kegiatan ilegal di dalam media sosial itu sendiri. Saya juga tadi mengkantor apa yang dibilang oleh Mas Pratama soal ada aktivitas lain selain buzzer-buzzer ataupun orang-orang tidak jelas itu, di mana mereka menggantungkan aktivitas hidupnya juga kepada akun media sosialnya, second account-nya, misalnya yang bisnis atau juga untuk unsur hiburan, seperti ada akun-akun binatang peliharaan, begitu yang menghibur masyarakat. Ini juga kan punya hak untuk menikmati, berekspresi dan menikmati aktivitas di media sosial. Bagaimana pengaturannya kalau begitu? Makanya tadi saya menyampaikan sebuah jalan tengah. Kalau memang keberatan masyarakat untuk dibatasi satu orang satu akun, ya sudah, jalan tengahnya adalah pembuatan akunnya satu kepada platform digital, tidak menyediakan sebuah kolom untuk membuat multi akun dalam satu email, dalam satu nomor telepon dan yang lain-lain. Yang keduanya bagi user tentunya dia membuat akun medsosnya itu tadi dengan alamat jelas, dengan identitas jelas, terserah. Bisakah menggunakan KTP, NIK, atau mungkin nanti Bu Menteri katakan bahwa akan ada lagi bagaimana agar kartu-kartu WA, kartu telepon ini mau dirapihkan. Tidak lagi ada kartu-kartu yang satu kali pakai lalu buang. Nah, pasca bayar mungkin lebih aman karena ada identitas. Lebih maju lagi kalau misalkan membuat sebuah akun media sosial menggunakan retina, tapi itu kan terlalu jauh kan. Nah, oleh sebab itu maka jalan tengah barangkali nanti mudah-mudahan ini mendapat dukungan bersama bagaimana setiap akun-akun media sosial
di TikTok, di IG, di Facebook, di YouTube, di shoot tadi yang lain-lainnya, itu menyertakan alamat jelas, pemilik jelas. Itu saja barangkali. Pengaturannya bakal rumit gak kira-kira kalau aplikasinya kayak Pasti gitu? rumit. Hah? Pasti rumit sekali gitu. Kenapa? Karena memang platform media sosial ini kan tidak didesain untuk kita memasukkan identitas yang benar ya gitu. Contohnya misalkan apakah kita dipaksa harus pakai KTP untuk daftar? Kan enggak. Apakah kita dipaksa untuk menggunakan nomor telepon kita sendiri untuk daftar? Enggak, kita bisa pakai nomor telepon yang tadi Pak Soleh bilang. Kita beli, registrasi, udah itu kita buang, kita bisa gitu. Ya kan? Ini beda dengan misalkan ada platform namanya LinkedIn gitu. Kalau misalkan Anda mau levelnya naik, Anda scan pasport gitu. Ya. Sehingga terverified gitu ya. Itu gitu. yang lebih rapi mungkin itu bisa dijadikan alternatif Tapi gitu. kan Cina sekarang melakukan hal itu. Cina melakukan itu tapi bisa. Warganya tapi nggak terlalu suka Pak sebenarnya gitu. Warganya nggak terlalu suka. Kenapa? Karena dipaksa gitu untuk hanya menggunakan satu akun media sosial untuk satu orang. Nah, akhirnya mereka ngakalin juga dengan cara apa? Membuat akun dari luar negeri menggunakan VPN. Mereka beli nomor-nomor gratisan dari luar negeri untuk melakukan verifikasi. Mereka membuat email-email yang sekali pakai untuk membuat akun-akun lain begitu. Jadi memang banyak cara yang bisa digunakan orang untuk membuat akun-akun di media sosial ini. Sehingga sebenarnya gitu ini bisa kita cari yang tadi Pak Soleh bilang win-win solutionnya gitu. Dengan cara apa ya? Misalkan platform harus ngikutin aturan yang ada di Indonesia. Ya. Kemudian Komdigi juga harus mulai mengatur gitu bahwa SIM card itu jangan satu SIM card bisa untuk untuk bahkan sampai berapa ribu satu KTP untuk berapa ribu SIM card gitu ya kan. Ini kan perlu pengaturan lagi. Belum lagi kartu-kartu yang refurbish, kartu yang nggak dipakai ternyata bisa dijual lagi oleh operator sehingga digunakan orang lain lagi. Padahal dulu daftarnya pakai KTP-nya orang lain gitu. Nah ini kan hal yang memang harus dirapikan gitu. Tetapi secara fitrahnya saya setuju dengan apa yang DPR gitu bahwa kita perlu membuat ekosistem media sosial kita ini enak untuk ditinggali, nyaman untuk ditinggali. Begitu ya gitu. Sehingga kita perlu melakukan langkah-langkah itu. Tetapi kalau langkahnya misalkan frontal gitu, misalkan udah pokoknya satu nik, satu KTP, kemudian hanya satu akun. Wah, itu nanti akan membuat kericuhan di negara kita nih. Oleh karena itu, tadi yang saya bilang, kita contoh aja. Pokoknya orang yang mau memverifikasi menggunakan KTP-nya ada level yang lebih tinggi lagi. Platform kita minta membuat ada level-level, ada fitur-fitur tertentu yang bisa diaktifkan kalau dia memverifikasi menggunakan data identitas yang benar. Ini bisa kemudian KTP itu nggak boleh. Kita serahkan untuk daftar ke platform nggak boleh. Itu ada jalan tengahnya dengan perusahaan-perusahaan di Indonesia, PSRE gitu, sertifikat digital yang bisa memberikan identitas QIC, Know Your Customer. Jadi mereka punya akses ke Dukcapil, tapi dia tidak ngambil data dari Dukcapilnya secara langsung, dia masking gitu, sehingga ketika daftar ke dalam platform itu sebenarnya daftar KTP yang beneran, tapi KTP-nya nggak disimpan di platform, misalnya kayak gitu tuh. Jadi ada berbagai macam teknologi yang sebenarnya bisa kita gunakan, plus juga kemampuan untuk penegakan hukum. Kenapa kemampuan untuk penegakan hukum? Aparat penegak hukum kita harus punya teknologi yang bisa digunakan untuk ngejar orang-orang ini. Mas Radi, kalau orang mau bikin second account doang, itu enteng banget, gampang. Dan itu bukan menjadi masalah, satu orang punya 2 atau 3 akun. Yang jadi masalah, satu orang kadang-kadang bisa punya 1000 akun. Dengan cara apa? Dengan membuat namanya phone farms. Sekarang itu udah umum tuh, jadi satu device gitu isinya ada handphone, ada ratusan handphone, ada ribuan handphone yang itu dikontrol oleh satu interface yang itu sekarang digunakan untuk buzzer, digunakan untuk misalkan Mas Radi nih punya YouTube nih, oke kita bayar, kemudian YouTube kita view-nya jadi banyak, kemudian like-nya jadi banyak dan lain-lain gitu. Dan sekarang ini celakanya banyak institusi pemerintah kita termasuk aparat penegak hukum itu menggunakan ini untuk penilaian kinerja. Begitu dia posting, kita sudah di-view oleh 1 juta orang, artinya program kita berhasil. Kita sudah di-like. Padahal itu bisa dibeli gitu dan lain-lain gitu kan gitu. Ini yang jadi concern bersama, bukan hanya pemerintahnya juga harus kasih contoh dulu bahwa fake account ini tidak dijadikan tolok ukur untuk kesuksesan program misalnya segala macam. Kasih data yang real begitu ya, kira-kira tidak hanya di media sosial. Nah ini tadi usulnya dari Mas nanti Pratama. Saya boleh dong mengomentari apakah silakan. sulit untuk menjalankan regulasi terkait
bagaimana satu akun ini ada tanggung jawab. Ya. Rasa-rasanya menurut hemat saya kan bukan ahli IT, tetapi saya menggunakan logika. Kalau misalkan contoh Oleh Soleh punya akunnya 3 misalkan. Tetapi alamat emailnya, ID KTP-nya tetap sama. Nah, mereka, contohnya saya, tidak ingin terlihat di publikasi bahwa itu saya. Tetapi oleh Komdigi, oleh pemerintah, APH katakanlah di sini, ya ini dia tahu bahwa anonim saya misalkan SOS itu Oleh Soleh. Nah sehingga dapat mengejarnya gitu. Hari ini mohon maaf, apakah mereka yang merasa terganggu menyampaikan sebuah kebebasan berpendapatnya, apakah dia juga ketakutan untuk dia dikejar-kejar orang misalkan? Nah ini kan kalau orang bener sih harusnya nggak takut dikejar orang. Harusnya. Atau kena ancaman atau diculik. Apa yang terjadi hari ini, seperti itu. Rasa-rasanya kalau menurut hemat saya bukan ahli IT, tetapi logika saya jalan, ini orang itu tidak mau terpublis nama aslinya. Tetapi yang saya mau adalah bagaimana dari Komdigi maupun dari APH, orang yang memposting itu sudah tahu titik sasarannya ini siapa yang memposting. Ini Mas Pratama tadi ini menarik nih Pak Oleh, menarik gitu. Tidak, platform itu memang kalau menurut saya jika ada akun yang terlibat pelanggaran hukum, itu wajib untuk membuka memang harusnya. Pak. Wajib untuk membuka pemilik akunnya ini siapa gitu. Siapa? Nah, sekarang ini transparansi untuk penegakan hukumnya juga tidak dilakukan oleh aparat penegak hukum. Masalahnya di situ. Jadi, makanya sehingga orang-orang yang berusaha menimbulkan chaos di ranah digital ini juga seolah-olah bersembunyi dengan orang-orang yang benar-benar ingin menyuarakan ekspresinya gitu loh maksudnya. Nah ini yang harus dan tidak gampang, maksudnya tidak susah juga kan sebenarnya untuk saya rasa agak sulit account ini. Tadi Mas Pratama sudah bilang fake account kan tidak susah di-trace sebenarnya. Nggak susah di-trace gitu. Tergantung kita ini mau melakukan apa enggak yang pertama. Kemudian yang kedua, kita ini tergantung sama platform Mas Radi. Jadi platform itu nurut gak nurut sama kita. Kita ini sebenarnya agak-agak dikacangin juga sama mereka. Contohnya misalkan kita ada nih akun-akun yang memang bikin hoax nih, bikin rusuh nih. Dia bikin postingan yang itu isinya nggak benar. Tapi begitu kita report itu tarso aja dia ngelihatnya gitu. Bahkan bukan kita sebagai orang biasa ya. Pemilik whitelist dalam hal ini Komdigi atau BSSN itu pun ketika ada permintaan ke mereka itu tergantung mereka mau dikasih apa enggak, tergantung mereka gitu. Oke, jadi begini Pak Oleh, sebelum kita menuju kepada satu akun diberlakukan, bisa nggak memberikan masukan juga kepada pemerintah bahwa platform digital ini juga harus bisa nurut lah sama pemerintah gitu loh. Saya rasa tidak liar. Saya yakin dan saya punya husnudon yang baik. Platform digital juga tujuannya adalah bisnis, tujuannya untuk profit. Kalau misalkan mereka tujuannya profit dan bisnis, beri dong kenyamanan untuk Indonesia. Rasa-rasanya dia di Indonesia harus tunduk pada hukum. Persoalannya adalah hari ini tidak ada sebuah regulasi yang mendorong kepada platform itu untuk tidak membuka ruang daripada platform itu untuk single account itu sendiri. Rasa-rasanya TikTok juga mau. Ketika saya melemparkan itu dia juga udah menyampaikan bahwa kami juga tidak sependapat dengan akun-akun itu. Dan dia juga berusaha. Nah oleh sebab itu rasa-rasanya di dalam undang-undang besok yang hari ini sedang digodok, saya akan terus memperjuangkan bagaimana ekosistem digital ini betul-betul ramah. Tapi kita harus lihat banyak masyarakat kita yang membutuhkan lebih dari satu akun dalam berkegiatan berkehidupannya. Itu juga harus dipertimbangkan. Dan itu harus dipertimbangkan pelaku UMKM, pelaku media sosial yang memang dia suka memberikan masukan kepada pemerintah dan lain-lain kan gitu, termasuk jurnalis tadi saya bilang gitu. Oleh karena itu kita perlu membuat aturan gitu yang memang bagus untuk kita semua tapi tidak
menghilangkan hak masyarakat untuk memberikan pendapat. Ini yang harus dipertimbangkan dan diskusinya memang tidak bisa 1 hari 2 hari seperti ini untuk membicarakan hal ini karena banyak sekali yang harus dibicarakan dan pihak-pihak terkait yang harus duduk bersama. Tapi intinya kita tangkap bahwa semangat ini adalah semangat yang positif. Ya, semuanya pasti ingin media sosial itu menjadi tempat hidup yang enak buat semuanya. Gitu. Kita sepakati hal itu di perbincangan malam hari ini. Terima kasih Mas Pratama, Mas Soleh sudah berdiskusi malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Kita jumpa lain waktu. Selamat malam. Saudara, Israel